Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siang ini ya teman-teman, setelah pulang dari sholat Jumat, jadi saya langsung ya untuk menghitungkan aksara nama dari dua orang laki-laki dan satu orang perempuan. Yang satu orang perempuan tadi ada memberi informasi melalui WA saya ya teman-teman. Nah, jadi si perempuan itu namanya Eti ya, Eti, dan laki-laki ini ada dua laki-laki ini bernama Agus dan Pani. Jadi laki-laki itu bernama yang pertama Agus dan yang kedua Pani. Nah, jadi dia rencana mau melamar Eti. Jadi Eti ini mau minta dihitungkan aksaranya dulu karena dia mau mencari laki-laki yang sesuai menurut kriterianya dia gitu. Jadi saya juga belum tahu ya yang mana dua laki-laki ini yang cocok. Jadi kita sama-sama hitung dulu ya teman-teman ya. Setelah hasil dari penghitungan nanti kita informasikan ke Eti. Selebihnya Eti menerima dan tidak menerima itu hak Eti ya. Nah, semua itu tergantung dari Eti. Saya khususnya saya ya hanya memberi informasi dan berbagi solusi. Kalau yang sudah baik, tingkatkan kebaikan itu, dan jangan lupa beristighfar, dekatkan diri kepada Allah dan berselawat kepada Nabi. Jadi kita coba di aksara bilangan atau aksara nama untuk Agus dulu ya teman-teman. Agus, aksara 3. Mudah marah, susah bergaul. Karena dia yang menutup ya teman-teman, karena orang-orang yang juga susah untuk masuk ke dalam ranah hidupnya untuk bergaul itu orang susah gitu, karena orang banyak segan gitu sama dia. Cocok-cocokan, perangnya itu cocok-cocokan gitu kalau mau berteman. Baru angin-anginan tuh kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak gitu ya teman-teman ya. Susah menempatkan untuk posisinya dia ya gitu teman-teman. Kesukaannya, dia paling suka terhadap yang mau mengikutin dia. Jadi dia condong, dia prinsipnya itu paling suka dengan gaya orang yang mau mengikuti dia ya teman-teman, yang sifatnya mengalah sama dia gitu. Jadi yang bisa ketemu dengan si Agus ini, orang yang tidak mau, orang yang cinta damai itu kayaknya ketemu sama dia. Orang yang nggak mau cekcok itu ketemu sama dia. Nah, karena dia juga nggak suka dengan orang-orang yang gayanya suka cekcok dia, Agus ini nggak suka gitu. Jadi dia yang suka orang yang damai juga, dia suka berdamai. Dia juga bukan berarti dia nggak suka berbuat baik, dia suka berbuat baik. Tapi kalau ketemu dengan orang-orang yang temperamen, orang yang jahat, orang yang sok-sokan, ketemu sama Agus ini akan menjadi stres gitu. Ibaratnya stres, dia akan merespon orang itu lebih cepat. Tindakannya akan meresponnya lebih cepat terhadap orang itu gitu. Berbeda dengan bukan aksara 3 ya, orangnya biasa-biasa aja, ngapain masa bodoh gitu ya kan ngurusin begitu. Kalau Agus, dia akan merasa terganggu, dia risih terhadap orang-orang seperti itu. Makanya kalau orang itu mendekati Agus dengan gaya dia seperti itu, seperti Agus juga gayanya, akan bentrok teman-temannya, akan nggak cocok, nggak nyambung jadinya. Jadi hanya orang yang penyabar nih yang ketemu sama dia, penyabar, yang bisa bergaul sama dia ya, bergaul sama Agus. Untuk gaya dia untuk mengenai masalah keuangan dia atau cara pengeluaran keuangan dia
tentang cara menyimpan keuangan, si Agus ini memiliki gaya penyimpan. Ibaratnya dia suka menyimpan. Dia tuh pandai menyimpan. Salah satu ada uang atau barang, dia penyayang dengan barang-barangnya ya, dengan milik barang-barang dia sangat penyayang. Bisa dikategorikan dia termasuk golongan pelit ya teman-teman ya, pelit. Jadi orang yang dekat sama Agus, dia paling tidak suka sesuatunya terganggu ya, dari barang, dari miliknya sendiri, dari miliknya. Dia memiliki barang, dia tidak suka ada yang pinjam barangnya, ada yang pakai barangnya, dia tidak suka, dia akan marah. Terus dia orang mau pinjam uang dia nggak suka dengan gaya seperti itu, dia akan hindari orang itu. Gitu teman-teman, dia termasuk golongan yang pelit ya kategorinya ya begitu. Jadi kalau jalan sama Agus, saran saya ya harus bawa uang sendiri ya teman-teman, jangan nggak bawa uang, bisa kelaparan nanti teman-teman. Maaf ya, ini cuman aksara ya, yang memiliki nama Agus ya silahkan. Saya rasa Anda berbeda dengan ini hanya perhitungan ya. Oke, kita hitung lagi yang namanya Pani memiliki aksara 4 dan nun, hidup nun, fa dan nun. Jadi 6 ya teman-teman. Dia 6 ini memiliki karakter yang monoton gitu ya teman-teman. Monoton gitu. Mengenai masalah mau berubah apa enggaknya, kalau dia mendengar juga sama orang, dia nggak bakal mau berubah gitu. Dia harus dituntun, ada yang ngajakin, memaksa dia untuk mengambil keputusan yang berubah dari kegiatan dia yang dari kegiatan awal dia gitu. Nah, misalkan kita nggak suka dengan gaya dia cuman uringan, diem gitu, nggak kemana-mana gitu, diem aja gitu, seperti yang nggak ada prestasi, bukan prestasi, seperti nggak ada gairah gitu ya untuk hidup ya teman-teman. Akhirnya kita harus dekatin dia, kita angkat dia, kita ajak gitu, terus kita kasih terus masukan, jangan pernah bosan-bosan dengan si Pani ini orangnya monoton gitu, keras kepala juga, cuma nggak banyak, dikit gitu. Keras kepala nggak banyak ya, dikit aja, karena dia nggak mau ngeliatkan posisi di depan orang keras kepalanya, cuma di belakang dia bilang ogah gua. Nah gitu, dia prinsip dia ngapain ngikutin kamu, ogah gitu, tapi cuma di belakang. Nah di belakang dia bicara begitu ya, banyak nggak nyamannya gitu. Banyak nggak nyamannya gitu. Kalau ada apa-apa, urusan apa-apa, aduh nggak enak saya sama itu, kayak gelisah gitu, gelai gitu ya teman-teman. Gelisah sendiri, merasa nggak nyaman aja gitu bawaannya, mau ngomongin sesuatu merasa nggak nyaman aja gitu, karena dia memiliki karakter pemalu gitu ya teman-teman. Jadi menghadapi si Pani ini, aksara 6 ini kita yang mengarahkan dia. Jadi kita terjun ke dalam hidupnya dia, mengarahkan dia. Itu pun kalau dia suka sama kita gitu. Kalau dia nggak suka sama kita ya nggak usah ngarep-ngarep kita mau mengarahkan dia. Yang ada malah kita yang nggak cocok jadinya sama dia ya teman-teman. Untuk mengenai masalah keuangan, cara penggunaan keuangan dan cara penggunaan barang milik dia ya, dia salah satunya orangnya royal ya, keuangan royal, tidak pelit. Jadi dia royal, tidak pelit ya.
Jadi orangnya sebenarnya Agus ini ya fleksibel aja gitu, kita mau dekatin dia juga enak-enak aja gitu, nggak ada segan-segannya juga kita sama dia gitu, karena orangnya juga ya begitu, banyak malunya dan banyak nyantainya aja gitu ya teman-teman. Jadi orang berprinsip oh ya Agus apa namanya Fani ini atau Aksara 6 ini enak aja loh orangnya diajak, dan juga dia sepertinya nggak pelit gitu ya, royal aja gitu ya, jadi enak aja lah bawaannya gitu. Tapi untuk perhitungan aksara pendamping ya, kita lihat dulu aksara ini juga agak ribet nih untuk mencari pasangan gitu, karena karakternya dia juga banyak yang tidak disukai, ada juga yang suka gitu. Nah, itu teman-teman, ini ya dari karakternya si Pani ya. Terus ini dari karakternya si perempuannya Eti. Jadi kita coba kita lihat nih Eti ini cocoknya di mana, kita gabungkan, kita lihat dulu karakternya Eti. Eti hidup di tak ya, tak 4 cerdas dan cerdik. Makanya kadang-kadang saya sarankan kalau bisa teman-teman atau ya teman-teman yang memiliki aksara 4 arahkan ke sini ya, jangan ke sini. Banyak yang nggak suka nanti sama dia, banyak yang nggak suka dengan aksara 4 kalau dia menggunakan ini ya, cerdik. Dia harus menggunakan cerdas, jadi dia akan banyak disukain. Kalau dia mengarahkan ke cerdik, dia kurang, lebih banyak yang nggak sukanya sama dia daripada suka sama dia gitu ya, karena kebanyakan dia di sini bisa dikatakan dia culas sama seseorang gitu, banyak merugikannya aja gitu ya teman-temannya. Saya mah lempeng aja ngomongnya, kebenarannya Anda sendiri yang menjalaninya, saya hanya perhitungan ya, dari perhitungan inilah kita cari solusi gitu ya teman-teman ya. Cerdas, si Eti memiliki aksara cerdas ya. Pandai mencari perhatian. Banyak keinginan. Kalau ada masalah yang ribet, yang susah untuk ditangani, dia bawaannya maunya nyantai aja. Dia orangnya sukanya bawaannya udah ngapain pusing-pusing, nyantai aja. Dan suka mencari jalan cepat dan jalan pintas ya. Dia pikirannya udah praktis aja, ngapain repot-repot, ngapain pusing-pusing, cari jalan pintas aja. Mau bagus mau tidak udah jalanin aja ya. Menurut saya jangan begitu ya teman-teman ya. Untuk Eti jangan begini, karena kasihan ini arahnya ke sini nih jadinya ya, kebanyakan sih. Kalau dia cerdas cuma satu aja poinnya, dia belajar menghadapi menyelesaikan masalah secara profesional. Ini poin. Jadi dia belajar untuk menyelesaikan masalah secara profesional, itu untuk mencakupi dari keseluruhan aksara 4. Dia akan larinya ke sini ya, ke cerdas, karena kecerdas orang paling suka dengan gaya ini ya. Belajar bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah secara profesional, apapun itu masalahnya, keras kah, rumet kah, gimana, itu tetap kita hadapi secara profesional gitu. Tetap kita minta bantuan si A dan si B, jangan menyelesaikan sendiri ya. Jadi Eti kalau masih menggunakan ini ya, prinsip belajar menggunakan yang ini,
biar agak enak gitu. Emang kurang terbiasa, belum terbiasa sih untuk menjalani yang seperti ini. Saya rasa aksara 4 ini belum terbiasa, tapi kalau dia sudah terbiasa, dia akan menjadi terbaik dan terhebat ya. Larinya kecerdas, dia banyak disukain orang-orang ya teman-teman. Oke, kita gabungkan namanya ya teman-teman ya. Kita gabungkan ya namanya. Agus tambah Eti, Bani tambah Eti. Enam tambah 4, 3 tambah 4. 10 Pani dan Eti aksara dalam berumah tangga kalau dia berjodoh. Agus dan Eti menjadi 7 aksara dalam berumah tangga kalau dia jodoh. Oke ya. Jadi gabungan antara Agus dan Eti menjadi 7. Ini aksara dalam kehidupan berumah tangga ya kalau dia pun jodoh. Yang Pani digabungkan dengan Eti menjadi aksara 10. Aksara 10 aksara berumah tangga kalaupun dia jodoh. Hitung aksara 7 dalam rumah tangga luar biasa, selalu meningkat. Jadi dia garisnya itu ya dari bawah naik. Nah, ini aksara 7 ya. Aksara 7 banyak dicari orang, aksara 7 banyak sekali dicari orang, tapi ada syaratnya. Nanti saya akan ceritakan syaratnya. Jadi dua orang ini harus sinkronisasi, sama-sama sejalan, sama-sama sependapat. Kalau timpang sebelah, yang satu mau, yang satu tidak, hilang ini nggak bakal jadi 7 ya teman-teman. Nggak bakal, cuma namanya aja, cuma nggak bisa naik 7 aja gitu, tapi nggak berjalan gitu. 7 aja tapi nggak berjalan ya. 10 nih aksara perpisahan. Berjalan waktu, perpisahan, berjalannya waktu, adanya perpisahan. Jadi masing-masing membawa pemikirannya. Jadi aksara 10 ini sama-sama membawa pola pikir, jadi tidak ada kesinkronan, tidak ada kesepakatan. Jadi sama-sama jalan sendiri gitu ya teman-teman. Kamu jalan juga, saya jalan juga gitu. Nah teman-teman, aksara 10 itu ada perpisahannya teman-teman. Nggak tahu ya apakah perpisahannya di awal ataukah di akhir gitu ya, ataukah di pertengahan. Itu tergantung sih dua nama ini yang menjalani di dalam kehidupan berumah tangga. Jadi mereka yang tahu, mereka juga yang mengukurnya. Kalau mereka pengen cepat, karena mereka cekcoknya lebih cepat, berarti lebih cepat perpisahannya. Kalau cekcoknya agak lama durasinya berarti perpisahannya agak lama gitu ya teman-teman. Kalau mereka lebih melamakan lagi, mereka mengulur-ngulur lagi, suka aja cekcok sampai udah bosan cekcoknya. Nah baru ada perpisahan ya, berarti di akhiran ya, tergantung mereka. Nah dan juga tergantung mereka solusinya. Kalau mereka memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa, yang laki-lakinya sabar, perempuannya juga sabar, ini akan selalu masuk di dalam ranah hidup mereka, tetapi mereka selalu mencegahnya. Tapi kan capek juga ya teman-teman, kita pasti capek dalam keadaan seperti itu. Kita berusaha bagaimana caranya untuk merubah, ada solusinya gitu ya teman-teman. Bisa jadi, yaitu saran saya tadi,
kita riset ulang nama kita baikin nama kita, terus kita menikah ulang, terus kita mengamalkan kebaikan dan kebaikan. Nah, itu mendekatkan diri kita dengan Allah, kita minta doa sama Allah, minta perlindungan sama Allah, insya Allah Allah pasti lindungi ya teman-teman. Tapi hilangkan dulu ini aksara 10 ini. 10 ini tidak ada lagi gitu ya teman-teman, karena dirubah, etinya dirubah atau paninya dirubah gitu ya teman-teman. Nah, ini tergantung pani dan tergantung eti ini ya, dia suka sama pani apa yang Agus kita belum tahu, saya juga belum tahu. Yang pastinya perhitungan saya seperti ini. Nah, untuk si Fani ini ya, karakternya tadi kan itu karakternya itu kan dia orangnya monoton. Nah, bisa jadi dia kan royal royalnya yang etik boros dengan sendirinya, royal dengan sendirinya, nggak jalan royal dengan sendirinya, boros dengan sendirinya. Fani mau beli juga sesukanya, Eti juga mau beli sesuatu yang sesukanya, tapi pakai uangnya si Fani yang kerja. Apa nggak marah Fani melihat perilakunya si aksara 4? Kalau ini juga bekerja nyari sendiri, ini bekerja juga nyari sendiri, nggak jadi masalah. Tapi tetap 10 ini akan selalu masuk ke dalam hitungan rumah tangga mereka. Itu saya bilang tadi, mereka berdua ini harus memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Kalau mereka nya setengah-setengah, udah kasih itu solusinya, rubahlah namanya yang dari sisi laki-laki ataupun dari sisi perempuan ya teman-teman. Dari perilakunya si aksara 6 tadi, si Fani juga ada yang tidak disuka sama si Eti, dan dari gayanya si Eti juga ada yang tidak disuka sama si Fani, jadi sama-sama gitu. Nah, karena si aksara 6 ini ya memiliki karakter yang mudah bergaul gitu, mau laki-laki maupun perempuan dia masuk aja terus. Nah, bisa jadi si Eti juga memiliki rasa cemburu ya. Nah, kita nggak tahu, mereka yang alami ya, kita nggak tahu. Yang pastinya saya bisa lihatkan, saya perhitungkan seperti itu gitu ya. Nah, mereka yang menjalaninya. Nah, tapi arahnya ini ke situ gitu ya teman-teman. Agus memiliki karakter orang yang tidak mau mengalah kan, orang egonya tinggi, orangnya tidak mau mengalah, orangnya mudah marah. Eti kan orangnya penyabar, Eti orangnya penyabar. Nah, terus dia mudah beradaptasi, pandai bergaul juga, bisa mencari perhatian juga. Nah, Eti tinggal mengalah aja gitu, mengalah dalam artian yang baik. Cuman yang Agus ini atau aksara 3 ini, biar orang mengalah dia nggak mau menindas gitu ya teman-teman. Aksara ini dia orang mengalah dia akan menyayangi gitu ya, dia tambah menyayangi, dia menghargai orang yang mengalah, dia menghargai orang yang cinta damai, dia suka orang berdamai. Aksara 3 suka orang berdamai, dia juga pusing gitu kalau ketemu dengan orang-orang keras kepala, dia langsung mau stres gitu. Udah ngapain dekat sama orang-orang yang begini, udah putusin aja, bubar. Nah gitu. Jadi kalau Eti pandai mengambil perhatiannya si aksara 3 ini, yaitu dengan cara seperti itu, dia akan mengarah ini ya teman-teman, aksaranya akan tumbuh. Jadi yang harus sabar adalah Eti sabar dan mempelajari, jangan hanya sabar-sabar sambil dipelajari, ambil yang baiknya, buang sisi buruknya ya. Itu saya sering jelaskan ya. Nah, yang Agus orang sudah mengalah, jangan merunjak, pandai menghadapi dan menghargai. Jadi aksara 3 harus memiliki orang yang sudah sabar, jangan merunjak, harus hargain dia, pandai menghargai dan menghadapi dengan dalam keadaan
menghargai orang yang sudah mau bersabar dengan diri kita, ya. Jangan tidak menghargai. Kalau aksara 3 tidak bisa menghargai, orang tidak akan pernah lagi mau mendekatinya. Jangankan istrinya, tidak akan ada teman-teman yang mau mendekati dia karena tidak bisa menghargai. Orang sudah berusaha untuk menghargai, jadi Anda harus berusaha lebih menghargai. Nah, kalau ini memiliki sinkronnya seperti ini, yang ini sabar, yang ini paling menghargai, dia akan mengarah sini, teman-teman. Dia akan mengarah naik sampai ke aksara 7, ya. Dia akan mengarah. Kehidupan aksara 7 itu rezekinya meningkat ya teman-teman, naik dari dasar, naik sampai ke puncak, sampai sukses ya teman-teman ya. Dia akan merasakan hasilnya, akan menceritakan riwayatnya. Nah, itu sering terjadi, ada riwayat hidup dalam keadaan susah menjadi orang yang luar biasa. Jadi ya teman-teman, ini pembelajaran, ini solusi yang saya berikan. Jadi tergantung dari etiknya. Jadi ini nanti video akan saya perlihatkan juga dengan etiknya. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk perhitungan aksara aksara nama Agus dan si Pani yang diminta oleh Eti. Nanti saya kasihkan juga ini ya untuk hasil dari perhitungan aksara nama mereka ini. Nanti saya kirim juga ke mereka ya, ke Eti melalui WA ya teman-teman ya, bahwa ini begini gitu. Jadi tergantung dari etiknya yang mana diambil keputusan. Kalaupun dia menyukai si Fani, kita cari solusinya. Kalaupun dia menyukai si Agus, ya silahkan jalani. Seperti itulah yang harus mereka lakukan. Yang satunya sabar, yang satunya pandai menghargai, itu aja. Nah, insya Allah pasti akan jalan. Dan jangan lupa kita selalu dekatkan diri kita kepada Allah ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Yang suka dengan video ini jangan lupa like and comment. Nah, hidupkan notifikasinya, update terus video terbarunya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.